sudah pernah mendengar ya sebuah aplikasi yang dibuat oleh Dinas Kesehatan namanya e-Jiwa. Oh, Jiwa. Ya. Terlihat masalah yang paling banyak yang ingin mereka konsultasikan itu adalah masalah pekerjaan dan masalah interpersonal, pertemanan. Kurang lebih 50% ke atas mengalami depresi dan muncul keinginan bunuh diri. Fasilitasi untuk mendapatkan booking rawat inap. Setelah asesmen tadi. Ya, setelah asesmen jelas. Podcast, pojok obrolan sehat broadcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai Sobat Sehat. Selamat pagi, kembali lagi di acara ini Podcast, pojok obrolan sehat broadcast. Bersama saya Supriyadi sebagai host hari ini. Dan saat ini kita kedatangan tamu istimewa yaitu Direktur RSKD Durensawit, Dr. Nikensari Kusrindartia MRS. Assalamualaikum Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semangat, sehat Mas Yadi. Terima kasih. Kita mau ngobrolin apa sebetulnya Nah Dok ini? itu dia. Kira-kira sesuatu yang sangat menarik pastinya Betul ya. di akhir tahun ini. Boleh dikasih bocoran tentang apa ini? Satu kata, cek jiwa. Cek jiwa. Baik. Penasaran? Penasaran itu tentunya. Ya, sobat sekalian, sobat sehat, kita akan membicarakan tentang cek jiwa tentunya. Bersama Dr. Nikensari, ini tentang strategi layanan kegawat daruratan pada psikiatri terintegrasi rekam medis elektronik berbasis kompetensi. Ya, betul. Ini seluruh Fasiankes di DKI Jakarta ya Dok? Iya, betul sekali. Baik, oke. Boleh diceritakan asal muasalnya jak jiwa, terus bagaimana strateginya gitu kan, sehingga teman-teman sobat sehat semua tahu tentunya. Ya, terima kasih Pak Yadi dan sobat sehat semua. Jadi sebenarnya kembali kepada peran kita ya, peran kita sebagai rumah sakit khusus jiwa. Gitu. Sampai saat ini RSKD Durensawit masih menjadi rumah sakit khusus jiwa satu-satunya di Pemprov DKI Jakarta. Ketika menjalankan peran dan fungsinya gitu ya, ternyata kita tidak bisa tinggal diam ketika ada sebuah permasalahan yang terjadi di sekitar kita, tentunya yang itu sangat terhubung dengan peran kita. Ya, yang mengelola layanan kesehatan jiwa tentunya gitu ya. Di mana sih permasalahannya gitu ya? RSKD Durensawit mencoba melihat lebih luas dan lebih besar lagi gitu ya. Bagaimana angka-angka, bagaimana data-data layanan kesehatan jiwa yang dihubungkan dengan permasalahan di luar gitu. Riset kesehatan dasar itu adalah yang terakhir kita pakai 2023 ya 2023. Riset kesehatan dasar ini pastinya sudah diketahui bagaimana menggunakan metodologinya, sudah teruji ya, digunakan nasional seluruh Indonesia. Ternyata proporsi depresi terbanyak itu ada di usia produktif loh, 15 sampai 24 tahun. Jadi kalau kita mau lihat bagaimana Indonesia menyiapkan sebuah kondisi menuju masa emas nanti tahun 2045, kalau melihat usia produktifnya 15 sampai 24 tahun yang terbanyak produktif ternyata mengalami depresi, gimana kita? Wah, ini kita bukan kehilangan. Ya, itu dia. Ya, padahal usia itu yang benar-benar diandalkan gitu ya. Ternyata di usia yang terlihat masih produktif, justru yang sedang produktifnya itu ditemukan 10% saja yang berikhtiar mencari pengobatan. Jadi kita dapati 10,4% saja itu yang mencari pengobatan. Dan lebih mengagetkan lagi 61%-nya itu ternyata yang mengalami depresi itu anak muda, dalam 1 bulannya ada terpikir Mas mengakhiri hidupnya. Oh, bunuh diri? Yes.
Percobaan bunuh mulai diri. bisa diidentifikasi dengan self harm ya, melukai diri sendiri dan ke arah ide bunuh diri gitu ya. Dan ada satu lagi yang terlihat di dalam Rikesdas ini, anak yang tidak melalui fase depresi, tidak tertemukan dalam kondisi depresi saja, itu 1,7%-nya sudah ingin mengakhiri hidupnya. Kalau didiamkan luar biasa ya dampaknya. Itu dari data analisa riset kesehatan dasar yang berskala nasional. Coba sekarang lihat di Pemprov DKI Jakarta yang diinisiasi oleh Dinas Kesehatan Pak Yadi, sudah pernah mendengar ya sebuah aplikasi yang dibuat oleh Dinas Kesehatan namanya e-Jiwa. Oh jiwa, ya. E-Jiwa atau screening kesehatan jiwa gitu ya. Dan salah satu ada lagi aplikasi konsultasi online yang disediakan oleh Dinas Kesehatan DKI Jakarta, dan itu sudah menjadi menu utama di dalam super apps-nya Jakarta Kini milik Jakarta Smart City Pemprov DKI Jakarta. Di Jaki dok? Ya betul di Jaki. Nah ketika melihat bagaimana permasalahan di DKI Jakarta yang tadi saya bilang lewat Jaki ya. Di DKI Jakarta penggunaan aplikasi screening jiwa, e-Jiwa dan konsultasi online di tahun 2023 itu mereka sama persis. Penggunanya terbesar usia produktif. Ya. Usia 15 sampai 24 tahun Itu yang juga. dari sahabat jiwa. Ya, yang melakukan pengguna untuk melakukan screening kesehatan mental. Mereka sama usia produktif juga. Anak perempuan lebih banyak yang menggunakan. Ya. Ketika dilihat bagaimana selama tahun 2023 itu, ternyata mereka memilih pilihan terlihat masalah yang paling banyak yang ingin mereka konsultasikan itu adalah masalah pekerjaan dan masalah interpersonal, pertemanan. Bagaimana berkomunikasi dengan sebayanya gitu ya. Kemudian yang berikutnya ternyata yang memiliki ide bunuh diri dari pengguna paling banyak usia produktif itu masalah yang keinginan yang terbanyak adalah memulai dengan melukai diri sendiri dan percobaan bunuh diri. Ya. Kemudian 63,7% pada screening kesehatan itu mengungkap mereka butuh, mereka mengakui punya masalah kejiwaan. Di dalam hasil screening yang menggunakan tools instrumen SRQ itu mereka mengakui ditemukan punya masalah kejiwaan. Ya. Dan 52,9-nya benar-benar mengisi ingin bunuh diri. Ini bukan Miris sekali. Ya, ini bukan sesuatu yang kita anggap enteng ya, karena mereka adalah usia produktif yang siap menjadi garda terdepan untuk membangun bangsa kan ya. Nah, ini kita bisa tarik garis benang merahnya. Masalah nasional ternyata begitu kita sandingkan dengan data DKI mirip. Kurang lebih 50% ke atas mengalami depresi dan muncul keinginan bunuh diri. Ya, belum lagi ditambah dari data Dinas PPAPP ya, Dinas Pemberdayaan kekerasan perempuan pada dan anak perempuan. Ya. Ini pada kekerasan usia 15 sampai 64 tahun itu ditemukan ya, setiap mereka itu pernah mengalami kekerasan dalam bentuk apapun. Ya. 17,22% dalam bentuk apapun. Dalam bentuk apapun. Ya, 17%, 17,22% itu mengakui. Kemudian dalam setahun terakhir, nah kita tarik lagi, dalam 1 tahun terakhir, tahun 2023, 6,72 itu mengakui mengalami kekerasan dalam bentuk apapun juga. Ini masalah kekerasan. Masalah untuk siapa? Masalah yang mengalami sebagai objek, tapi juga kita lihat dari subjeknya, pelaku juga pasti punya masalah kejiwaan. Oke. Ya, jadi ini cukup. Ini data ya berdasarkan dengan potensi yang ada di DKI Jakarta khususnya terkait dengan kegawat daruratan psikiatri. Lantas dok, bagaimana
tadi menjawab bahwa RSKD Durensawit terkait dengan kekhususan jiwa. Lantas apa peran daripada RSKD Durensawit dan dikaitkan dengan tadi yang di awal itu adalah jak jiwanya? Ya. Jadi kalau kita lihat di Dinas Kesehatan sudah ada fasilitas untuk screening kesehatan jiwa atau mental yang bisa diakses oleh masyarakat awam. Ya. Sudah ada juga sebuah akses untuk bisa melakukan konsultasi online terhadap masalah kejiwaan yang dirasakan perlu oleh pengguna. Itu tidak akan banyak dirasakan kemanfaatannya bila satu saat mereka masuk ke dalam kasus kondisi gawat darurat psikiatri, tidak ada yang mengelola dengan baik, tetap aja akhirnya kejadian. Oke. Jadi kasus-kasus gawat daruratan psikiatri yang sebenarnya diperlukan itu dilengkapi oleh RSKD Durensawit dengan melakukan upaya mengkolaborasikan layanan, data, sistem informasi kepada para kolaborator yang selama ini mempunyai kepentingan dan kewenangan dalam kegawat daruratan. Siapa saja itu kolaboratornya? Biar nanti sobat sehat semua tahu, Dok. Ya. Jadi yang pertama mungkin kita bisa pasti pada menanyakan yang dimaksud dengan gawat darurat psikiatri itu kondisi yang seperti apa? Iya. Nah, karena selama ini yang penting ada heboh-heboh di lapangan atau heboh-heboh di rumah, angkut aja langsung masukin Durensawit gitu ya. Gelisah. Gitu, rame-rame langsung aja gitu ya. Nah, sebenarnya ada berapa? Ya, sebenarnya kita sudah mulai dengan jak jiwa ini. Yang pertama adalah mengidentifikasi dengan tepat kasus apa saja yang menjadi kegawat daruratan psikiatri. Ada 5. Yang pertama agitasi atau gaduh gelisah akut dan tentunya bisa membahayakan diri dan orang lain ya serta lingkungan. Ngamuk lah ya Dok ya bahasa awamnya ngamuk. Ngamuk yang sudah membahayakan. Kemudian yang kedua ada kondisi depresi berat. Kemudian yang ketiga tadi ide bunuh diri. Percobaan bunuh diri. Bunuh diri ada ide. Ada ide. Kemudian yang keempat adalah overdosis obat psikotropika dan putus obat. Intoksikasi dan withdrawal. Intoksikasi dan withdrawal. Kemudian yang kelima tadi yang saya ceritakan kekerasan dalam rumah tangga baik kepada perempuan maupun anak. Nah jadi jak jiwa pertama adalah mengajak semua kolaborator ya untuk menempatkan sebagai tenaga yang mengenali kelima masalah kedaruratan psikiatri. Kemudian kolaboratornya siapa aja. Gitu. Jadi sebenarnya kalau menceritakan bagaimana Durensawit mengajak atau menginisiasi kolaborasi ini, sebenarnya kegiatan yang mempunyai kesamaan kepentingan dan kewenangan menangani kegawat daruratan ini itu sudah berjalan tapi masing-masing Pak Yadi. Ya, contoh selama ini Durensawit mungkin sudah sangat akrab dengan petugas satuan pelaksana P3S. Dari yang dinas sosial. Kemudian itu sudah sangat ini. Tetapi cara berkomunikasinya masih sangat manual, cuman pakai WA ya. Mas Yadi mungkin merasakan ya. WA, telepon saya sering tuh. Di WA cari ruangan, ada pasien ngamuk, betul sekali. Ya, nggak lihat waktu ya. Nggak lihat waktu. Kalau buka handphone ya. Kalau buka. Ya, kemudian kolaborator yang lain ada UPT Dinas Kesehatan yang dulunya AGD, sekarang PK3D. Ambulansnya Dok. Ya, Pusat Krisis dan Kegawat Daruratan Kesehatan Daerah. Selama ini punya peran untuk menjadi koordinator pengelolaan rujukan, tapi kasus-kasusnya non jiwa. Lebih banyak ke medikal. Lebih banyak ke medikal.
seperti kanker jantung, stroke, uronefro, ya KIA gitu ya, lebih banyak ke sana. Itu satu. Kemudian yang kedua ada lagi kolaborator lagi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD. yang selama ini terhubungnya dengan saluran 112 ya. Oh ya, Jakarta Siaga Jakarta 112. Siaga 112. Mereka juga sangat intens untuk mengelola kasus-kasus kegawat daruratan. Tambahan lagi ada kolaborator yang kita lihat, yaitu Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan. Gulkarmat. Ya, Gulkarmat. Sudah dengar pasti bagaimana respon mereka membantu, tidak hanya kebakaran, Kucing saja dibantu. luar biasa ya. Semua bentuk penyelamatan itu teman Gulkarmat yang actionnya. Rumah Sakit Durensawit di balik ini, punya peran dan fungsi melihat masalah kejiwaan di masyarakat, ya, baik DKI Jakarta dan nasional yang tidak bisa dianggap enteng, melihat, menemukanali, mempunyai keterbatasan. Tidak bisa sendiri. Yes, dari keterbatasan Rumah Sakit Durensawit gitu ya. Kalau layanan di dalam gedung kita bisa all out, atau layanan yang bersifat intra hospital ya, di dalam rumah sakit ya, kita bisa all out karena bisa selesai di rumah sakit kita. Tetapi bagaimana yang sakit di luar sana membutuhkan rumah sakit dalam proses prahospitalnya ini, Khususnya kedaruratan psikiatri. Kedaruratan psikiatri yang belum terkelola dengan baik. Nah, kita mengakui ada keterbatasan, makanya pihak-pihak yang kami sebut tadi selama ini sudah mempunyai peran yang sangat besar untuk kasus-kasus kegawat daruratan, kami ajak kolaps gitu. Kolaps. Bahasa kerennya tuh sekarang kolaps ya. Jadi yang diajak kolaps itu bukan hanya podcast aja. Tapi kolaps layanan. Kolaps data dan kolaps sistem dengan informasi. kolaborator tadi ya. Jadi kita ajak mereka bergabung dalam Jack Jiwa untuk memainkan peran saling mempertukarkan dan saling menggenapkan sumber daya. Gitu. Khususnya dalam pra-hospital. Kasus gawat daruratan. Siapa yang meliding itu, Dok? Maksudnya artinya siapa yang menggerakkan kolaborator tersebut? Ya, yang pertama tentunya Rumah Sakit Durensawit menginisiasi. Ya, menginisiasi bisnis prosesnya ya. Kami menginisiasi bisnis prosesnya dan bersama dengan tim efektif kami mencoba menemukanali proses bisnis yang selama ini ada bagaimana, dan kita melalui Jack Jiwa akan melihat proses bisnis yang akan kita buat setelah ada Jack Jiwa. Itu yang pertama. Kemudian kami ajak kolaborator utama, yaitu UPT PK3D. PK3D. Ya, UPT PK3D yang memang punya fungsi peran sebagai koordinator komando. Call center lah ya. Call center komando yang selama ini memang sudah berperan, tapi peran untuk penanganan kasus jiwanya belum banyak berperan. Sehingga hadir Rumah Sakit Durensawit untuk menggenapkan peran itu. Ya, gitu Mas ceritanya. Gambarannya seperti itu. Artinya ketika terjadi kegawat daruratan di masyarakat dapat menggunakan Jack Jiwa ini, ya nanti akan direspon oleh PK3D tadi sebagai call centernya dan akan menghubungkan. Ya, betul sekali. Makanya Jack Jiwa kita deskripsikan sebagai strategi layanan kegawat daruratan psikiatri terintegrasi rekam medis elektronik. Nah, rekam medis nih, Dok. Bagaimana rekam medis maksudnya? Ada yang bisa kami sampaikan terhadap kata terintegrasi rekam medis ya. Kalau melihat dari bagaimana kemajuan hampir seluruh rumah sakit di Indonesia loh ya, bukan di Jakarta saja ya. Ada sebuah regulasi yang membuat
rumah sakit semua harus menerapkan rekam medik Permenkes ya? elektroniknya, ya, Permenkes. Itu menjadi modal utama. Begitu juga Rumah Sakit Durensawit dan RSUD di DKI Jakarta khususnya. Ketika sudah mempunyai kemampuan untuk menerapkan rekam medis elektronik di layanan internal, ya, layanan internal, kembali keinginan untuk pemanfaatannya itu harus bisa bertambah, Pak Yadi. Kalau digunakan rekam medis elektronik itu sebatas hanya internal saja untuk penggunaan internal, rasanya sayang sekali dan kita tidak terasa memberikan kebermanfaatan. Makanya output dari rekam medis elektronik ini yang akan kita optimalkan. Salah satunya dalam berkolaborasi layanan ada yang diintegrasikan, yaitu layanan data. Kita akan memberikan akses untuk PK3D, ya, mendapatkan data-data identitas pasien, ya, NIK, kemudian kepesertaan BPJS, kemudian riwayat penyakit sebelumnya, karena sebagian besar kasus jiwa itu biasanya sudah punya riwayat berobat. Nah, kalau pasien yang akan dilayani ini adalah pasien lama, ya, atau pasien yang sudah pernah berobat, otomatis dengan integrasi rekam medik elektronik oleh RSKD Durensawit dan RSUD yang lain nanti akan bergabung, itu oleh PK3D bisa dimanfaatkan. Ya. Ketika data yang diperlukan itu dapat diakses oleh PK3D, tentunya menambah kualitas, ya. Kecepatan juga. Nah, di situ PK3D diberikan kesempatan untuk menambah kualitas data pasien, ya. Selain assessment. Nah, assessment 5 kasus kegawat darurat berbeda-beda ya tentunya. Ya. Jadi tadi yang saya sampaikan bahwa proses untuk menetapkan kriteria kasus kegawat daruratan psikiatri itu ada toolsnya, Pak Yadi. Dan itu kita buat sesuai dengan protokol klinis dari para expert kita, dokter spesialis jiwa kita. Nah, di situ ada proses bagaimana mengassessment, ya. Kemudian mendapat tambahan data dari rumah sakit untuk mendapatkan identitas, riwayat penyakit dan kepesertaan BPJS. Artinya, Dok, tadi kalau saya dengarkan itu terkait dengan penjaminan BPJS, artinya kondisi kegawat daruratan ini, 5 kegawat daruratan ini ditanggung oleh BPJS atau hanya beberapa kondisi kegawat daruratan? Sampai saat ini untuk agitasi, kemudian depresi berat itu masih full ditanggung BPJS. Kemudian untuk percobaan bunuh diri sepertinya belum nih, kita belum gitu ya, masih terus mengajukan pengajuan dan usulan, ya, untuk pelayanan di DKI Jakarta bagaimana. Kemudian untuk yang intoksikasi dan withdrawal itu sudah ada mekanisme dengan IPWL, pembiayaan Kementerian Kesehatan, ya. Dan kemudian KTP, KDRT, KTP, KTPA bisa pembiayaan jam kerja. Termasuk yang tadi IPWL di adiksi, saya dengar-dengar nih RSKD Durensawit juga meluncing, ya. Ya, alhamdulillah. Hari ini terima kasih untuk tim RSKD Durensawit dan selamat untuk warga DKI Jakarta karena RSKD Durensawit per hari ini telah memulai layanan rawat inap untuk adiksi. Ya, adiksi bisa adiksi perilaku atau adiksi untuk rehabilitasi psikotropika. Artinya
kegaduh gelisahan, terus intoksikasi withdrawal, ini RSKD Durensawit sudah siap dengan ruangannya tersendiri. Betul. Jadi Jak Jiwa adalah strategi yang mengelola bagaimana rujukan prahospitalnya kita atur. Dan satu sisi di rumah sakit kita sudah kita kuatkan dengan layanan rawat inap sebagai pelayanan lanjutan untuk kasus-kasus gawat darurat. Dok, satu lagi tadi terkait dengan sistem elektronik. Kemudian bagaimana dengan terkait dengan kompetensinya tadi? Oh tadi ya di dalam strategi Jak Jiwa ya. Betul. Jadi teman-teman terintegrasi rekam medisnya udah paham ya? Ya sudah. Oh ya, tadi rekam medis selain daripada data, tentunya tadi ada ruangan yang dibuka, adiksi, artinya ada kepastian tempat tidur ya. Oh iya. Ya jadi sebagai tambahan ya, tambahan bahwa yang dipertukarkan atau diinformasikan aksesnya terhadap PK3B sebagai pusat kontrol, ya itu tidak berhenti terhadap identitas, kemudian kepesertaan BPJS, riwayat penyakit sebelumnya, tetapi juga fasilitasi untuk mendapatkan booking rawat inap. Setelah asesmen tadi. Ya, setelah asesmen jelas, gitu ya. Setelah asesmen jelas, kemudian PK3D sebagai koordinator dalam waktu yang bersamaan mempunyai peran dua. Yang pertama, langsung memberikan perintah kepada dukungan evakuasi yang kita kolaborasikan tadi. Ada P3S, ada Gulkarmat dan BPBD, ditambah sebentar lagi insya Allah PK3D mempunyai ambulan psikiatri juga. Itu tambahan. Dan satu sisi yang bersamaan, ya selain mendapatkan akses informasi tadi, juga berkemampuan atau mendapat fasilitasi booking kamar rawat inap. Dan itu terhubung dengan rumah sakit langsung karena diintegrasikan aplikasi bed management. Jadi tidak hanya berhenti kepada mendapatkan rekam medis, tetapi juga sudah terintegrasi dengan kepastian tempat tidur. Artinya ketika PK3D tadi menggerakkan kolaboratornya menggunakan armadanya masing-masing sesuai dengan kebutuhan, dan ini dibawa ke RSKD Durensawit sudah mendapatkan tempat tidur. Sejak awal sudah ada kepastian. Sudah ada kepastian, baik dok. Jadi tidak lagi puter-puter cari ruangan rumah sakit ya untuk ini kan. Dok, tadi ada kolaboratornya kita. Tentunya ini tidak semuanya langsung bergerak, gitu. Sesuai dengan tadi kondisi dari 5 kegawat daruratan tentunya. Kalau hanya depresi berat gitu, pasiennya diam saja, selesai diatasi oleh P3S atau P3D, tentu kolaborator lain tidak berjalan gitu kan, atau maksudnya tidak langsung ke TKP. Namun pada kondisi ketika kita pernah mendengar nih di berita, ya kan ada yang melakukan percobaan bunuh diri di Sutet. Nah itu bagaimana tuh dok? Gunanya kolaborator adalah menggenapkan apa yang kita tidak bisa. Karena RSKD Durensawit tidak bisa sendiri. Awalnya kan kita mengakui keterbatasan sumber daya. Kemudian kita mengajak kolaborator kita. Nah ketika kolaborator sudah bergabung, ini pun kita buatkan jaringan komunikasi dengan protokol klinis yang paling tepat gitu ya. Jadi kalau Mas Yadi tadi menceritakan beberapa kondisi kegawat daruratan psikiatri yang ternyata situasi dan kondisinya itu beda-beda gitu ya. Itu gimana gitu ya. Nah, jadi setelah PK3D melakukan asesmen klinis ya, dan itu kita latih gitu, semua tenaga kesehatan dan tenaga puskesmas IGD 24 jam juga kita latih untuk mengenali dan menggunakan instrumen itu. Kemudian dengan tambahan-tambahan keterangan kondisi ya, yang berhasil dikumpulkan oleh PK3D sebagai komandan gitu ya, sebagai komandan ya, sebagai command center dengan berbekal
kondisi klinis pasien ditambah dengan situasi dan kondisi lingkungan, ya, ada di posisi mana, dalam kondisi seperti apa itu ya, yang memperlihatkan lebih jelas lah ya bagaimana pasien di sana memerlukan evakuasi, itu diputuskan oleh PK3D. Apabila contoh ada kebutuhan evakuasi